Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Febrianti dengan NIM 20311059 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual yang melibatkan banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon. Reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita bagian luar terdiri dari klitoris, labia mayor dan labia minor, serta celah urin dan vagina. Alat reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari ovarium, tuba fallopi atau saluran telur, dan uterus atau rahim, serta serviks atau leher rahim. Bagian-bagian organ reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium. Di ovarium ini akan dibentuk ovum dan hormon, serta ovarium juga berfungsi sebagai tempat terjadinya oogenesis. Ovum yang telah matang di ovarium akan dilepaskan oleh ovarium. Pelepasan ovum yang sudah matang oleh ovarium ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya ada tuba fallopi atau saluran telur. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, selanjutnya ada endometrium dan rahim atau uterus. Endometrium atau dinding rahim ini berperan dalam proses pembentukan plasenta, sedangkan rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan dari embrio. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim dan vagina. Serviks memproduksi lendir atau muskus dan juga berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan memfasilitasi jalan masuknya sperma. Sedangkan vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim serta tempat mengalirnya darah menstruasi serta jalur keluarnya bayi. Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, endometrium, rahim atau uterus, serviks, dan vagina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi yang pertama organnya yaitu ada stratrum, lalu ada testis. Stratrum berfungsi untuk menjaga suhu testis dalam proses pembentukan sperma, sedangkan testis berfungsi sebagai tempat penghasil spermatozoa dan hormon. Selanjutnya ada kelenjar Cooper, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah, juga berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara mensterilkan urin dan menjaga sperma selama ejakulasi. Sedangkan kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basah. Sedangkan vesikula seminalis atau kantung sperma berfungsi memproduksi sperma, memberi energi pada sperma, mengeluarkan air mani, dan menghasilkan air mani yang bersifat lengket. Lalu ada kantung kemih, vas deferens, penis, dan saluran uretra. Kantung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Vas deferens berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Penis berfungsi sebagai saluran urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Lalu, apa fungsi dari saluran uretra?
Saluran uretra ini terdapat dalam penis yang berfungsi sebagai jalan keluarnya sperma atau urin. Jadi, pada reproduksi pria menghasilkan satu hormon yang disebut dengan hormon testosteron. Sedangkan pada reproduksi wanita menghasilkan dua hormon yang disebut dengan hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekian penjelasan tentang sistem reproduksi manusia dari saya. Kalau ada kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.